Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, perkenalkan saya Yuniar dan terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Sang Buddha adalah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna berkat usahanya sendiri untuk menemukan obat dari sebuah penderitaan. Sang Buddha sejatinya memiliki kemampuan dan kekuatan melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Hal tersebut beliau peroleh dari meditasi mendalam dan melepaskan keduniawian. Seperti yang kita ketahui, beliau dahulunya adalah seorang putra mahkota. Seorang putra mahkota yang memilih untuk melepaskan keduniawian dan memilih jalan sebagai seorang petapa. Sang Bhagawa banyak memperingatkan kepada para muridnya untuk berfokus pada belajar Dhamma, praktek Dhamma, tetapi bukan untuk mendapatkan sebuah kemampuan atau kekuatan dari Dhamma tersebut. Sehingga Sang Bhagawa menyatakan bahwa setiap mukjizat yang terjadi hendaknya membawa manfaat bagi semua makhluk. Dan inilah dia, mukjizat berganda. Pada suatu hari, banyak petapa dari India, mereka merasa bahwa diri mereka adalah seorang arahanta. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka menantang Sang Bhagawa untuk menunjukkan kesaktiannya. Kemudian Sang Bhagawa menyetujui dan menyatakan bahwa beliau akan memperlihatkan kesaktian tersebut di bawah pohon mangga Kandamba. Mendengar kejadian ini atau mendengar kesaksian ini dari Sang Bhagawa, para petapa dari India itu langsung membakar semua pohon yang ada di Sawati. Tujuannya apa? Agar Sang Bhagawa tidak menunjukkan kesaktiannya. Tetapi karena Sang Bhagawa sangat sakti, hanya dalam sekejap mampu menghadirkan pohon tersebut di istana. Kemudian pohon ini ditanam oleh tukang kebun istana yang bernama Kandamba. Maka dari itu, pohon ini dinamai dengan pohon mangga Kandamba. Selanjutnya, pada suatu hari yang sudah ditentukan, para biku, bikuni, upasaka, upasika, para brahma, para dewa, dan makhluk surgawi lainnya berkumpul dan mendekati pohon mangga Kandamba tersebut. Para murid-murid Sang Bhagawa ini mengajukan diri untuk apa? Untuk mewakili Sang Bhagawa menunjukkan kesaktiannya. Tetapi Sang Bhagawa menolak permintaan dari muridnya tersebut. Akhirnya, hanya dalam sekejap Sang Bhagawa terbang ke angkasa dan berjalan di jalan setapak yang menghubungkan dengan banyak sekali alam. Teman-teman sedama, bisa kita lihat betapa menakjubkannya kejadian tersebut. Dan bisa kita ketahui bahwa jalan setapak yang Sang Bhagawa gunakan adalah jalan yang dipenuhi dengan emas, permata, dan delima. Apakah hanya sampai di situ? Tentu tidak. Sang Bhagawa kemudian memancarkan api dari sebagian tubuhnya dan memancarkan air dari sebagian tubuhnya. Dan inilah yang disebut dengan mukjizat berganda. Teman-teman sedama, mukjizat berganda hanya dapat dilakukan oleh seorang sama Sang Buddha. Tetapi Sang Bhagawa tidak hanya berhenti di sana. Kemudian beliau memancarkan 6 cahaya dari tubuhnya dan memunculkan banyak sekali sosok tiruannya yang sedang mengajar Dhamma. Setelah itu, apa yang dilakukan? Sang Bhagawa berjalan sebanyak 3 langkah. Apa yang terjadi? Sang Bhagawa hanya dalam 3 langkah mampu mencapai surga Tawa Timsa. Teman-teman sedama, Sang Bhagawa sudah sampai di surga Tawa Timsa untuk menemui sang ibunya atau yang kita kenal dengan Ratu Mahamaya. Seperti yang kita sudah ketahui, Ratu Mahamaya wafat pada saat Sang Bhagawa atau Pangeran Siddhartha berusia 7 hari. Setelah wafat, Ratu Mahamaya kemudian terlahir di surga Tusita dengan nama Maya Dewa Puta. Mengetahui bahwa Sang Bhagawa berada di surga Tawa Timsa, Ratu Mahamaya atau Maya Dewa Puta turun dari surga Tusita turun ke surga Tawa Timsa. Sang Bhagawa mengajar Dhamma tingkat tinggi di surga Tawa Timsa kepada ibunya, para dewa, dan para brahma. Kemudian Sang Bhagawa duduk di singgasana Dewa Saka yang diselimuti dengan kain jingga di tepi atau di bawah pohon kara. Teman-teman sedama, perlu kita ketahui bahwa setiap pagi Sang Bhagawa memunculkan sosok tiruannya untuk mengajar Dhamma kepada para dewa
Dan Sang Bagawa sendiri turun ke bumi untuk mendapatkan atau menerima derma makan di utara Kuru, dan kemudian makan di tepi danau Anotata. Setelahnya, Sang Bagawa membabarkan dhamma tingkat tinggi kepada Biku Sariputta, dan Biku Sariputta melanjutkan dhamma tersebut kepada para biku yang lain. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, setelah 3 bulan Sang Bagawa mengajarkan dhamma tingkat tinggi di surga Tawatimsa, apa yang terjadi? Banyak para dewa dan para Brahma yang mencapai tingkat kesucian, dan Maya Dewa Puta mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu Sotapati. Sebelum meninggalkan surga Tawatimsa dan kembali ke dunia, Sang Bagawa kembali menunjukkan sebuah mukjizat berganda, yaitu memancarkan 6 sinar ke seluruh penjuru. Saudara-saudari sedama, kemudian Dewa Saka membuat 3 tangga. Tangga sebelah kiri yang berwarna emas adalah tangga yang akan digunakan oleh para dewa. Tangga sebelah kanan yang berwarna perak akan digunakan oleh para Brahma. Dan yang di tengah adalah tangga delima yang akan digunakan oleh Sang Bagawa turun ke bumi. Dan melalui tangga delima tersebut, lantunan musik-musik surgawi, kipasan-kipasan para dewa menghantarkan Sang Bagawa sampai ke bumi. Teman-teman sedama, apakah sampai di sana? Tentu tidak. Kemudian Sang Bagawa memperlihatkan alam semesta kepada semua yang hadir di sana. Bisa kita bayangkan betapa menakjubkannya kejadian pada saat itu. Bisa melihat seluruh alam semesta, dari alam neraka hingga alam Brahma tertinggi. Teman-teman sedama yang berbahagia, mukjizat tidak hanya terjadi ketika Sang Bagawa mengajar dhamma di surga Tawatimsa atau yang sering dikenal dengan mukjizat berganda. Sang Bagawa juga menunjukkan kesaktiannya ketika kembali ke istana. Pada suatu hari, ketika Sang Bagawa sudah sampai di istana, kemudian beliau disambut oleh seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka sangat bersuka cita karena melihat kedatangan Sang Bagawa. Anak tersebut menggunakan busana terbaik yang pernah mereka miliki, memegang bunga yang harum dengan semerbak untuk menyambut kehadiran Sang Bagawa. Kemudian para bangsawan berjalan di belakang kedua anak tersebut untuk mengiringi kedatangan Sang Bagawa. Teman-teman sedama, apakah semua masyarakat bersuka cita? Tentu tidak. Ada segelintir masyarakat dari suku Sakya yang merasa tidak senang, kemudian angkuh dan berkata, "Lihatlah, Pangeran Siddhartha itu adalah anak, cucu, dan keponakan kita. Biarkanlah mereka berjalan, kami berjalan di belakang saja." Tentu ini adalah sikap keangkuhan yang memiliki sifat yang keliru. Maka dari itu, apa yang Sang Bagawa ajarkan dan Sang Bagawa lakukan untuk meluruskan pandangan ini? Sang Bagawa melayang ke udara, kemudian memancarkan api dan air dari seluruh tubuhnya. Inilah mukjizat yang Sang Bagawa pertunjukkan. Melihat hal ini, Raja Sudodana memberi hormat, dan semua memberi hormat kepada Sang Bagawa, diikuti oleh para bangsawan. Teman-teman sedama, kemudian Sang Bagawa setelah melayang di udara kemudian turun. Dan apakah hanya ini yang terjadi? Tentu tidak. Seketika hujan air merah dengan suara yang keras turun dari bumi. Dan teman-teman ataupun masyarakat di sana menyambutnya dengan sukacita. Lihatlah, ini keajaiban. Ini adalah mukjizat yang diperlihatkan oleh Sang Buddha. Saksikanlah, Buddha memperlihatkan kekuatannya pada kerabatnya. Teman-teman sedama, ternyata ini bukanlah kali pertamanya bahwa Sang Bagawa menurunkan hujan air merah. Ternyata pada kehidupan lampau, pada saat beliau terlahir sebagai Wesantara, kejadian ini juga pernah terjadi. Keesokan harinya, ketika Sang Bagawa memutuskan untuk kembali ke kota untuk menerima derma makanan dari rumah ke rumah, kemudian beliau menyambangi dari rumah ke rumah umat yang ingin berdana. Melihat kejadian ini, Raja Sudodana melihat dan terkejut. Kemudian menghampiri Sang Bagawa dan berkata, "Mengapa engkau meminta-minta makanan di jalan ini? Tahukah Anda bahwa kamu pernah melewati jalan ini dengan tanduk emas? Sungguh malu aku."
Dengan bijaksana, Sang Bagawa berkata, "Raja, saya tidak pernah bermaksud untuk mempermalukan Anda. Inilah yang telah dikerjakan oleh para Buddha. Mereka pergi ke rumah-rumah untuk mendapatkan derma makanan dari mereka yang ingin melakukan perbuatan baik." Kemudian, Sang Bagawa memberikan dhamma kepada Raja Sudodana, dan Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian yang pertama, yaitu Sotapati. Teman-teman sedama, kemudian Raja Sudodana mengambil mangkuk dari Sang Bagawa, kemudian mengundang beliau untuk menerima derma makanan di rumah, beserta para biku yang lain di istana. Selanjutnya, ketika Sang Bagawa sudah menerima derma makanan dari Raja Sudodana dan memberikan dhamma kepada Raja Sudodana dan ibu tirinya, dan akhirnya adalah Raja Sudodana mencapai tingkat kesucian Sakadagami dan ibu tirinya mencapai tingkat kesucian Sotapati. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Bagawa telah banyak memperingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk segala mukjizat atau segala keajaiban yang terjadi hendaklah bermanfaat bagi semua makhluk, dan berfokuslah pada jalan dhamma, bukan untuk mendapatkan sebuah kemampuan dan kekuatan. Ketika kita memiliki sesuatu yang baik pada diri kita, janganlah kita menjadi sombong, karena di kehidupan ini tak ada yang bisa disombongkan. Melainkan ketika kita menerima hal baik, lakukanlah kebajikan yang baru agar parami kita dapat terus bertambah. Dan kemudian kita juga harus memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Bagawa, karena beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Seperti syair Dhammapada ke-11. Mereka yang menganggap ketidakbenaran adalah kebenaran, dan mereka yang menganggap kebenaran adalah ketidakbenaran. Mereka yang memiliki pandangan keliru seperti ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah jalan kebenaran. Demikianlah cerita Buddhis dari saya Yuniar, dan terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Namo Buddhaya.